Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Jamaah Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat melaksanakan ibadah puasa di tahun 1446 Hijriah ini. Maka mari kita gunakan kesempatan Ramadan tahun ini menjadi kesempatan Ramadan yang terbaik bagi kita. Salawat beserta salam mari kita hatur sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul yang telah meninggalkan perkara-perkara kebaikan dan Rasul juga yang telah mengkabarkan perkara-perkara keburukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melalui Rasul senantiasa memberikan pertolongan dan sahabat kepada kita yang tidak ada lagi pertolongan selain dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan telah berjalan, setengah perjalanan kita sudah ada di dalamnya. Begitu banyak dinamika dan dialektika dalam Ramadan. Salah satunya adalah cerita tentang ngabuburit. Sebagaimana yang kita pahami bahwa ngabuburit adalah hal yang menjadi sesuatu kebiasaan bagi kita yang ada di Indonesia. Ngabuburit menjadi budaya yang selama ini menjadikan wadah dan wahadah kita semua untuk menjemput berbuka puasa. Tetapi yang harus kita pikirkan adalah apakah selama ini ngabuburit itu menghadirkan pahala? Maka pada kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan hal-hal yang menarik bagaimana puasa Ramadan melalui ngabuburit mendapatkan pahala. Setidaknya ada 5 hal ngabuburit yang akan menghadirkan pahala kepada kita yang hari ini kita di dalamnya melaksanakan ibadah puasa. Yang pertama, ngabuburit itu kita selesaikan atau kita tunaikan dengan cara membaca Al-Quran. Sebagaimana kita pahami bahwa Ramadan adalah satu ibadah yang di dalamnya diwajibkan kita untuk melaksanakan puasa, yang di dalamnya kita diwajibkan juga untuk melaksanakan ibadah-ibadah seperti ibadah di luar puasa. Tetapi di Ramadan akan menjadikan indah. Salah satunya adalah dengan cara membaca Al-Quran. Maka ngabuburit yang berpahala, salah satunya yang pertama adalah dengan kita banyak membaca Al-Quran. Sebagaimana kita pahami, Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan. Syahrul Ramadan unzila fi'il Qur'an hudalin nasi wa bainatum minal huda wal furqan. Bagaimana Ramadan adalah bulan yang diturunkan Al-Quran, yang di situ Al-Quran menjadi petunjuk bagi kita dan menjadi pembeda bagi kita. Maka yang pertama ini mari kita isi ngabuburit kita menjemput buka puasa dengan membaca banyak-banyak bacaan Al-Quran. Bahwa Al-Quran yang kita baca akan menjadikan diri kita menjadi baik. Begitu dalam hadis menyampaikan bahwa bacaan Al-Quran akan menghadirkan kebaikan bagi kita. Dan setiap kebaikan akan menghadirkan 10 kali lipat. Maka setiap satu huruf itu akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasul menyampaikan alif lam mim, itu bukan satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Maka alif lam mim ada 3 kebaikan di dalamnya dan akan dilipat gandakan. Itu yang pertama. Ngabuburit yang berpahala yang kedua adalah bagaimana kita memperbanyak zikir dan bagaimana kita juga memperbanyak doa. Zikir dan doa menjadikan 2 momentum yang bisa kita hadirkan untuk menjemput berbuka puasa, untuk ngabuburit kita selama Ramadan agar menghadirkan pahala.
Puasa-puasa yang kita hadirkan, kita harus hadirkan dengan banyak berzikir. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Ramadan harusnya menenangkan hati kita, memberikan ketenangan pada diri kita, sehingga Ramadan juga menghadirkan keistimewaan pada kita. Oleh sebab itu, selain dengan berzikir, mari kita juga berdoa. Dalam satu hadis disebutkan oleh Rasulullah SAW ada 3 hal yang doanya akan tidak tertolak, akan diterima oleh Allah, dan salah satunya adalah mereka yang melaksanakan ibadah puasa sampai mereka berbuka puasa. Jamaah Tribunnews yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah ngabuburit yang dapat banyak pahala adalah dengan cara kita tolabul ilmi, mendatangi majelis ilmu. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa kita hadir ke majelis ilmu, maka Allah akan meringankan kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang ringan kakinya datang ke majelis ilmu, maka Allah akan mudahkan langkahnya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran Al-Mujadalah ayat 11 Allah juga menjelaskan, yarfa'illahu lakum na'amanu minkum waladina utul ilma darajat. Jadi orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kamu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Ramadan menjadi momentum kita untuk menjemput buka puasa dengan cara apa? Dengan cara menjemput pengetahuan, dengan cara datang ke majelis-majelis ilmu agar kita ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Tribunnews yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, agar ngabuburit kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara bersedekah, dengan cara berinfak, memperbanyak sedekah-sedekah kita. Ramadan begitu banyak Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan di dalamnya, rahmat, ampunan, begitu Allah berikan kepada kita seluas-luasnya. Oleh sebab itu, mari kita manfaatkan. Bahkan Rasulullah SAW menjelaskan, barang siapa memberi makan kepada seorang yang berbuka puasa, Allah akan memberikan pahala tanpa mengurangi pahala yang berpuasa tersebut. Maka begitu luas Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita. Oleh sebab itu, takzil yang ada pada rumah kita, makanan yang hari ini kita miliki, mari kita sisihkan. Uang yang hari ini kita ada, kita sisihkan untuk apa? Untuk memberikan sedekah kepada mereka yang hari ini membutuhkan. Oleh sebab itu, mari isi ngabuburit kita dengan memperbanyak sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan atau kepada orang-orang yang akan berbuka puasa. Jamaah Tribunnews yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, yang terakhir, agar ngabuburit kita menghadirkan pahala adalah dengan cara bersilaturahmi, terutama kepada orang tua kita. Birrul walidain harus kita tetap hadirkan, silaturahmi kepada orang tua. Mari kita hadirkan juga selama Ramadan. Ini menjadi ngabuburit, kita cerita kepada orang tua kita, kepada saudara kita. Bagaimana keindahan puasa, bagaimana keindahan Ramadan kita hadirkan kepada orang tua kita. Jangan lupa bagaimana Luqmanul Hakim memberikan pesan kepada anaknya tentang kebaikan bukan saja kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi kepada kedua orang tua kita. Begitu banyak cerita yang memberikan kepada kita, jangan sampai orang tua kita atau saudara kita atau siapapun yang ada di sekitar kita tidak silaturahim. Kita harus jaga selama Ramadan. Marilah kita kuatkan silaturahmi kita menjelang Ramadan. Hari ini begitu mudah melalui video call, di telepon dan lain sebagainya. Kita bisa bersilaturahmi kepada saudara-saudara kita, terutama kedua orang tua kita. Jamaah Tribunnews yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, mari kita hadirkan kepada diri kita. Kita hadirkan kepada kehidupan kita selama Ramadan 1446 Hijrah ini. Menjadikan Ramadan yang terbaik bagi kita. Menjadikan Ramadan yang dapat memuliakan diri kita dan kehidupan kita. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagaimana pesan yang ada dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bagaimana Allah menyampaikan puasa diwajibkan untuk orang yang beriman, dan orang beriman itu mencontoh Rasul dan para sahabat. Dengan keimanan itu dan mencontoh Rasul para sahabat, maka salah satunya kita akan menjadi la'allakum tattaqun. Dan mencontoh para sahabat, para Rasul itu adalah bagaimana kita mengabuburit menghadirkan pahala. Bukan hanya pahala yang kita dapatkan terasa kenikmatan pada Ramadan, tapi pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Tribunnews yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengakhiri acara ini, izinkan saya menyampaikan satu surat dalam surat Al-Imran ayat 110.
Ini yang menjadikan kita kekuatan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kuntum khaira ummati ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Mari kita jadikan ayat ini menjadi penutup kita, ngabuburit kita menjelang berbuka puasa kita. Kita jadikan kehidupan kita adalah kehidupan untuk ta'muruna bil ma'ruf, untuk menegakkan kebaikan, mencegah kemungkaran. Yang jelas bahwa kehidupan selama Ramadan menjemput buka puasa, jadikan momentum-momentum kehidupan itu menjadi keimanan kita lebih kuat, lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dijadikan orang-orang yang mulia bukan saja di dunia, bahkan di akhirat, sebagaimana yang kita sampaikan dalam lantunan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Keinginan kita untuk bahagia di dunia dan keinginan kita untuk bahagia di akhirat dapat kita lakukan selama kita menjalankan bulan puasa ini. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.